ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan, ya. Pagi Pak Tito, ya kenapa Pak Tito geram dengan demo ingin melengsarkan yang namanya Bapak Sadewo Bupati yang namanya Pati, ya itu ada kepentingan politik, itu tidak ada unsur kepentingan politik tapi menantang rakyat, dia yang minta, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi di kepemerintahan saya, itu salah satu ancaman, kenapa? Karena teman Bapak, teman akrab Bapak, ya dilindungi. Ya, bagaimana dengan endorse-nya yang di-endorse ini di-endorse nama Pak Tito sendiri kan? Kemarin sama yang namanya Kaisang. Kemudian bagaimana dengan Jawa Tengah yang satu Muhammad Lutfi? Adakah kasus masalah yang namanya perlindungan tambang atau pungli-pungli? Ya, harus dilindungi lah ya Pak. Pak Tito, mudah-mudahan Pak Tito sehat sampai rakyat ini ada yang bisa mencolek Bapak. Ya, ketika saya bicara ini ya Pak, di saat-saat pemerintahan saat ini banyak hal yang berbenturan ya, terutama masalah politik-politik selalu dibawa-bawa. Kenapa? Memang ini ada kepentingan politik kalau rakyat yang turun tangan. Nggak ada Pak. Jadi kalau kepentingan politik itu adalah Bapak ya, kalau menurut saya Bapak berkepentingan politik dengan Pak Sadewo karena orang terdekat Bapak, orang terdekat Jokowi juga ya kan. Nah jadi saya itu jadi ingat Pak ya, selama di kepemerintahan sebelum-sebelumnya, sebelum Bapak itu menjadi Mendagri, banyak kasus-kasus yang terhambat, terutama di zamannya Bapak SBY. Bapak masih ingat yang namanya Putra Raja Wali di zamannya SBY yang terbeneh itu Pak. Nah yang dibeneh bukan terbeneh ya, yang dibentei itu ya kan, yang namanya Nasruddin Zulkarnain, masih ingat kan? Jadi dari situlah saya mulai nggak percaya sama Bapak. Terus pengusutan KPK, ya lembaran yang tengah-tengah yang namanya ada 2 lembar yang namanya buku KPK itu hilang, diganti. Kemudian ada juga buku merah KPK hilang, dicuri. Tapi kasus-kasus itu semuanya mentok, nggak berlanjut sampai saat ini. Yang kekecewaan saya di kepemerintahan Bapak SBY ketika Bapak itu menjadi Kapolri ya, Kapolri. Nah, yang menjadi kekecewaan saya kasus yang menumbalkan Bapak Antasari Azhari. Itu salah satunya, masalah pengedoran ya, pendoran yang namanya Putra Raja Wali Citra, yaitu Nasruddin Zulkarnain. Itu loh Pak, yang saya masih tanda tanya sampai saat ini. Ya siapa saja siapa, tapi semoga Bapak ini Pak Tito panjang umur agar rakyat ini bisa menguak tabir-tabir itu. Hukum alam itu ada. Yang lawan Bapak itu bukan siapa-siapa, bukan pejabat atau bukan siapa-siapa. Waktu. Rakyat akan semakin cerdas. Akan semakin cerdas, akan semakin berani rakyat. Jangan lagi rakyat ini kalau ada yang berbicara mengungkap-ungkap tragedi atau yang namanya kasus-kasus yang mentok, kasus-kasus yang belum terungkap semua itu ditangkap. Jangan sampai ya Pak. Jadi kami ingin merdeka. Ya di jelang 17 Agustusan ini jangan nyanyikan kalau bisa Indonesia Raya merdeka-merdeka. Rakyatnya belum merdeka. Kalau ada komentar rakyat terhadap pejabat-pejabat seperti mantan Bapak Kapolri, yaitu Bapak Tito Karnavian ini, ada salah satu dulu yang hilang. Ya kan? Salah satu, saya nggak perlu sebutan ya, jadi menghilang itu karena banyak kritikan ya. Jangan sampai ya Pak, kalau rakyat ada yang menyindir Bapak itu juga ditangkap ya atau diculik seperti 97-98 ya Pak ya. Jadi saya juga jadi pertanyaan juga nih Pak, kasus 97-98 itu tidak tuntas menurut saya ya Pak. Ada nggak kira-kira semasa kepemimpinan Bapak di masa-masa itu, apakah Bapak masih menjadi
Kapolri kala 97 dan 98 itu, ya masih jadi itu enggak. Nah kemudian ada yang namanya berlanjut lagi kasus Sambo, kemudian ada lagi yang Hari Krishnamurti, ya. Jadi banyak hal itu, ya. Tapi belum ada rakyat-rakyat yang speak up gitu, mengungkap tabir di belakang Bapak Tito Karnavian ini. Nah kalau memang pemimpin-pemimpin daerah ini dipentingkan karena politik, dipilih atas rakyat, rakyat siluman ya maksudnya yang milihnya ya kan, rakyat siluman itu semuanya karena sahabat Bapak kan, jangan sampai diturunkan kan. Tapi kalau rakyat udah ngamuk gimana Pak? Terus akan dibom gitu rakyat. Ya saya harap ya mudah-mudahan Pak Tito Karnavian tuh sehat agar bisa berkaca lagi di spion lama. Spion lama kita masih banyak, ada kasus salah satunya Putra Raja Wali Citra itu ya yang diminta Bapak Jokowi itu nggak boleh diangkat kala itu ya Pak, karena mungkin banyak orang ya di sana. Ya atau itu kepentingan politik kan, karena kepentingan politik kan nggak diangkat besar-besaran. Waktu itu Pak Antasari mau angkat tapi dilarang tuh sama Pak Jokowi ya. Nah sebagai Bapak Mendagri sekarang ini lihatlah keadaan Indonesia seperti apa ya. Nah mudah-mudahan Pak ya semakin cerdaslah rakyat nih makin hari mengetahui kinerja Bapak di semasa menjabat yang namanya Kapolri ya terutama. Nah cuman saya yang mempertanyakan kasus 9798 itu Bapak masih menjabat apa ya. Terus di kepemerintahan SBY yang saya tahu itu penanganan masalah KPK juga, buku-buku KPK ya, kala itu banyak sekali yang namanya catatan-catatan. Ada orang yang berbisik-bisik gini, Mama Mama minta saham dong. Nah itu waktu itu ya. Nah jadi banyak sekali ya. Kenapa? Itu bukan kepentingan politik. Satu, Pak Luhut Binsar Panjaitan kuat di negara kita. Kedua, Bapak Tito Karnavian kuat juga ya, nggak ada kesenggol-senggol panggilan atau dan lain-lain ya. Pak Listio Sigit aja tunduk ya Pak. Saya menjadi tanya-tanya itu ya. Satu ya itu tadi kasus-kasus yang banyak yang mentok menumbalkan orang lain itu ya, permainan politik ini apa bagaimana, politiknya baju coklat ya, politiknya baju coklat gitu ya Pak. Karena orang-orang ini kalau bilang pilihan rakyat yang mana milihnya, rakyat gaib atau rakyat yang baju coklat itu dipakai datanya buat pilih orang-orang ini ya, makanya menang, semuanya menang ya kan. Akibat putus rantai ini sekarang Pak Haritano kemana ya kan. Nah itu banyak hal Pak ya di penanganan kasus-kasus yang tersendat ketika Bapak Tito Karnavian itu masih menjabat ya. Maaf ya Pak, saya cuman sebagai rakyat. Kalau ada kritikan rakyat terhadap Bapak itu ya saya minta tolong jangan sampai menangkap rakyat. Oke? Selamat pagi Pak Tito.